Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Bu Fatma. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Dalam struktur berita, ada 3 struktur, yaitu lead atau kepala, body adalah tubuh, dan tail adalah ekor. Biasanya di dalam struktur berita ini, dari yang umum ke yang khusus. Jadinya biasanya di dalam berita paragraf paling atas ini yang paling penting, informasi paling penting. Kalau body, detail paling penting juga menjelaskan si lead ini, dan tail itu cuma tambahan-tambahan saja. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini namanya lead. Kalau dari sini sampai sini namanya tubuh atau body. Dari belum bisa disimpulkan sampai sini dinamakan tail atau ekor. Contoh lead body tail ini tidak banyak keluar di dalam soal, malah hampir tidak pernah. Jadinya saya hanya akan menerangkan, di dalam teks berita ada 3 struktur, yaitu lead, body, dan tail. Atau biasanya kepala, tubuh, atau ekor ya. Oke. Di dalam berita ini, di teks berita, ada yang namanya kaidah-kaidah kebahasaan. Pertama, ada penggunaan bahasa baku, karena bahasa baku lebih mudah dipahami oleh umum. Jika penggunaan bahasa baku tidak diterapkan di teks berita, banyak orang-orang yang tidak mengerti isinya. Contohnya, kalau misalkan saya nulisnya di sini enggak, akan menjadi buruk kan berita itu. Bahasanya tidak baku. Nah, berarti tidak boleh. Paling benar adalah tidak. Lalu ada kaidah kebahasaan kedua, penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Oke, dilihat di sini. Oh, maaf, di sini kurang tanda petiknya. Di sini ada tanda petik 2, lalu ada kata-kata di tengahnya seperti yang saya contohkan, lalu diakhiri dengan koma, lalu ditutup dengan tanda petik, dan disertai keterangan penyertanya. Keterangan penyertanya adalah yang di belakang tanda kutipnya. Bisa dipahami ya? Sama juga yang B. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitude sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, tremor itu gerakan ya. Gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Ini namanya keterangan penyertanya. Ya, paham? Oke, baik. Lanjut lagi, berarti ada kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Tetapi tidak semua teks berita itu ada konjungsi bahwa ya. Saya contohkan, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Konjungsi bahwa ini berfungsi untuk pengubahan bentuk kalimat langsung yang tadi, tanda petik, menjadi kalimat tidak langsung. Coba kita ubah jadi kalimat langsung. Kepala Atpel Manado sudah pulang. Jangan lupa ada koma, bukan titik. Kenapa bu koma? Karena sudah ketentuannya seperti itu. Lalu ada apa namanya tadi? Keterangan penyerta. Ya berarti tutur sejumlah staf. Nah, yang contoh ini kalimat tidak langsung. Yang ini kalimat langsung karena ditandai tanda petik 2. Paham ya? Oke, lalu ada kaidah kebahasan lainnya, penggunaan kata kerja mental.
Kata kerja mental ini biasanya kata kerja yang dihasilkan oleh pemikiran, ucapan, misalnya membayangkan, berarti berpikir kan ya? Terus ada berasumsi, berarti kan berpendapat, berpraduga, berkesimpulan, memikirkan, mengatakan, beranalogi, menyebut, dan masih banyak lagi. Biasanya di dalam berita yang sering keluar ini yang menyebut dan memikirkan, mengatakan. Kita lihat contohnya. Contohnya ada tidak ya di dalam berita? Oke, nanti ada contohnya. Selanjutnya ada kaidah-kaidah kebahasan lainnya yang sebentar kok kita mundur. Oke, ada penggunaan keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat. Ayo, yang waktunya yang mana? Iya, betul. Sekitar 12:45 ini adalah keterangan waktu. Lalu keterangan tempatnya di mana? Di sini, di Langit Riau. Lalu, yang contoh nomor 2, adakah keterangan waktu atau tempatnya? Ada. Keterangan tempatnya Maluku, keterangan waktunya pagi ini. Bisa dipahami ya, kita lihat akan ada contohnya kok. Lalu ada penggunaan konjungsi temporal. Kita sudah pernah belajar di kelas 1 kemarin tentang konjungsi temporal. Ada sejak, setelah, awalnya, kemudian, akhirnya, setelah, sesudah, dan lainnya masih banyak lagi. Contohnya, sekitar 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua akhirnya pun turun. Hujan yang turun memang tidak terlalu deras. Di mana konjungsi temporalnya? Iya, betul. Tak lama kemudian, karena ada kata kemudiannya kan, berarti termasuk konjungsi temporal. Oke, sekarang kita akan berlatih. Jadinya nanti tugas kalian adalah baca dulu teks berita yang ini, lalu cari penggunaan konjungsi bahwa. Bu, kalau misalkan dua berita ini, ya, tidak ada kata bahwa, ya sudah, lewatkan saja. Tidak usah dipikirkan terus. Berarti lewati saja ya. Lalu ada cari penggunaan konjungsi temporal yang tadi. Yang apa? Kemudian, setelah, sesudah, sejak, dan seterusnya. Misal, disertakan bukti. Oke, coba kita cari. Satu saja ya, saya contohkan. Panggilan tersebut. Oke, langsung ketemu. Sebelumnya, ini termasuk apa? Konjungsi temporal. Buktinya mana? Berarti kalian harus menulis buktinya, kalimatnya dari sini sampai sini. Bisa dimengerti? Itu namanya bukti. Bu, berapa banyak? Sebanyak-banyaknya konjungsi temporalnya ya. Lalu ada carilah penggunaan keterangan waktu dan tempat, disertakan bukti lagi, yang seperti tadi ya, yang seperti ini. Nah, waktu dan tempat. Misalnya ini waktunya, ini tempatnya, berarti buktinya mana? Buktinya adalah kalimat yang ini. Ya, tetapi carinya di teks berita yang ini. Fokus saja kedua teks berita ini. Ini sama ini. Oke, bisa dimengerti? Jika belum, bisa kalian langsung WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.